Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindya Reviana Mariska dengan NIM P101212223. Nah, baik pada mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit tidak menular hipertensi. Nah, baik di sini ada definisi hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Nah, hipertensi ini seringkali disebut sebagai pembunuh gelap atau silent killer. Nah, kenapa penyakit hipertensi ini disebut dengan silent killer? Karena penyakit hipertensi ini dia adalah salah satu penyakit yang mematikan. Nah, gejala-gejala hipertensi ini dia bervariasi pada masing-masing individu dan gejalanya juga dia hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Nah, pada tahun 2008, data WHO menunjukkan bahwa di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 26,4% penduduk di seluruh dunia menderita hipertensi. Nah, angka ini kemungkinan akan meningkat menjadi 29,2% di tahun 2025. Nah, dari 972 juta penderita hipertensi ini, 333 juta berada di negara maju dan 639 sisanya berada di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Nah, dalam definisi lain juga dikatakan bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya itu lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Nah, baik, di sini kita masuk di riwayat alamiah penyakit hipertensi. Nah, secara umum hipertensi tidak menunjukkan tanda-tanda yang khas. Nah, perjalanan ini berlangsung perlahan-lahan, bahkan dia bisa bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderita. Seringkali kondisi tersebut diketahui secara tiba-tiba, misalnya saat sang penderita penyakit hipertensi ini dia sedang melakukan check up kesehatan. Nah, di sini ada 5 tahap 5 riwayat alamiah penyakit hipertensi. Nah, pertama itu ada tahap prepatogenesa. Nah, pada keadaan ini penyakit belum diketahui atau belum ditemukan karena pada umumnya daya tahan tubuh pejamu ini masih seringkali pada keadaan ini penyakit belum ditemukan karena pada umumnya daya tahan tubuh pejamu masih kuat. Nah, dengan perkataan lain, seseorang yang mengalami penyakit hipertensi ini dia masih bisa dikatakan dalam keadaan sehat. Nah, kemudian kedua itu ada tahap inkubasi. Nah, perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan-lahan. Nah, penderita hipertensi mungkin dia tidak menunjukkan gejala-gejala selama bertahun-tahun. Masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerasukan organ yang bermakna. Kemudian yang ketiga ini ada tahap penyakit dini. Nah, peningkatan tekanan darah merupakan satu-satunya tanda pada hipertensi ringan. Nah, bergantung pada tingginya tekanan darah, gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Nah, hipertensi baru tampak bila telah terjadi itu jika dia telah terjadi komplikasi pada organ atau target
seperti ginjal, jantung, otak, dan mata. Nah, gejala seperti sakit kepala, epistaksis, pusing, marah, telinga berdenging, kaku kuduk, migrain, insomnia, mata berkunang-kunang, muka merah, kelelahan dan gelisah dapat ditemukan sebagai gejala klinis hipertensi. Nah, kemudian itu ada tahap penyakit lanjut. Nah, gagal jantung, gangguan penglihatan, gangguan neurologi, dan gangguan fungsi ginjal paling banyak ditemukan pada penderita hipertensi berat. Kemudian itu terakhir itu ada tahap akhir penyakit. Nah, pada tahap akhir penyakit ini sang penderita penyakit hipertensi ini dia mengalami komplikasi seperti infrak miokardium, stroke, gagal ginjal, sampai dia bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian itu ada tanda dan gejala penyakit hipertensi. Nah, deteksi dini hipertensi dapat dilakukan dengan mendeteksi secara dini adanya peningkatan tekanan darah yang abnormal sehingga menjurus ke hipertensi. Nah, di sini ada dua tanda dan gejala penyakit hipertensi. Pertama itu ada hipertensi primer, kemudian kedua itu ada hipertensi sekunder. Nah, jenis hipertensi primer ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Nah, walau demikian, ada beberapa faktor pemicu dari hipertensi primer ini, seperti riwayat keluarga atau genetik, gaya hidup tidak sehat, obesitas, dan lain-lain. Kedua itu ada hipertensi sekunder. Nah, penyebab hipertensi sekunder diakibatkan oleh kondisi medis tertentu. Nah, salah satu penyakit yang cukup berkaitan dengan hipertensi sekunder ini yaitu penyakit ginjal. Nah, selain itu hipertensi sekunder juga bisa disebabkan beberapa kondisi lainnya, diantaranya itu ada sindrom Cons atau produksi hormon aldosteron berlebihan. Nah, kedua itu ada sindrom Cushing atau produksi hormon kortisol berlebihan. Ketiga itu ada tumor kelenjar adrenal. Keempat itu ada obstruktif sleep apnea. Kelima itu ada koarkasio aorta. Yang terakhir itu ada mengonsumsi obat-obat tertentu seperti pil, KB, dan dekongestan atau dengan lain-lain. Nah, kondisi ini biasanya jarang atau tidak menunjukkan gejala, tetapi seringkali seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain seperti sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung, sesak napas, anemia. Nah, untuk hipertensi hipertensi yang berat, biasa gejalanya itu dia berupa kelelahan, mual, atau muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, kemudian terakhir itu adanya darah dalam urin. Nah, di sini ada upaya pencegahan penyakit hipertensi. Nah, dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Nah, hal tersebut disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah besar sehingga lumen menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku. Sebagai akibatnya, tekanan darah sistolik meningkat. Nah, ada beberapa upaya pencegahan penyakit hipertensi. Nah, pertama itu
Yang pertama itu upaya pertama itu ada memeriksa tekanan darah secara teratur. Nah, kemudian itu kedua itu ada menjaga berat badan ideal. Nah, ketiga ada mengurangi konsumsi garam. Keempat itu ada jangan merokok. Eh, Kelima itu ada berolahraga secara teratur. Ke enam itu ada mengurangi stres. Nah, ketujuh itu ada jangan terburu-buru. Nah, yang terakhir itu ada hindari makanan yang berlemak. Baik, sekian sedikit penjelasan saya tentang penyakit tidak menular hipertensi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.